warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia. Have this Terima strangest kasih feeling sudah to know what to mampir believe in. channel YouTube saya. Pada kali ini saya ingin memenuhi Cause every tugas time you touch me, modul I 1.4 can't control my body. TGP Oh, Salam Guru Penggerak. baby, you are on my mind. All I think about, and I don't wanna stop. I don't wanna stop. Saya Daniel dari Could you come closer to me? I just can't resist you. I'm giving up. Angkatan 7 dari Kabupaten Indramayu tahun 2022. Fasilitator saya yaitu Bapak Adang Senjaya dan pengajar praktek saya Bapak Haji Ali Subandi. Beliau berasal dari SMKN 1 Kerangkeng. Bapak Ibu guru semuanya, pada kali ini di Pendidikan Guru Penggerak saya ingin menampilkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kemudian sebelum melakukan aksi nyata, rancangan skenario tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah yang saya lakukan itu saya buat seperti ini Bapak Ibu. Ya. Latar belakang, pada umumnya murid tidak menyukai peraturan yang mengikat dan ketat karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan hukuman itu cenderung akan mempermalukan dirinya. Nah, latar belakang ini menjadi fondasi saya untuk melakukan aksi nyata. Bapak Ibu guru semua juga mungkin sudah terbiasa ya bahwa ketika ada siswa yang melanggar itu konsekuensinya adalah hukuman. Dan hukuman itu cenderung, memang tidak semuanya, cenderung mempermalukan mereka. Contoh, jika ada siswa terlambat mungkin mereka diminta untuk push up, keliling lapangan basket, atau squat jam, atau menyanyi. Dan hukuman-hukuman itu menjadi bahan tertawaan dari teman-teman. Dan ini sebenarnya kurang baik. Ya. Kemudian, Bapak Ibu guru semuanya, tujuan dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini, yang pertama menciptakan murid yang merdeka belajar dan disiplin diri yang kuat. Jadi indikatornya atau tujuannya bahwa murid bisa belajar. Yang kedua, disiplin diri yang kuat, itu artinya disiplin pada diri siswa yang berasal dari faktor atau motivasi intrinsik internal mereka. Jadi mereka menyadari dengan sendirinya bahwa mentaati peraturan itu merupakan kebutuhan dari mereka. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena takut, bukan karena tidak enak pada Bapak Ibu guru, tapi memang benar-benar secara sadar mereka melakukan disiplin diri. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kita tahu bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu menjadi nilai-nilai yang harus diberikan atau diterapkan, diaplikasikan oleh para siswa. Nilai-nilai kebajikan ini mungkin berasal dari nilai-nilai religius, nilai-nilai sosial yang berasal dari masyarakat, yang kebenarannya telah kita sepakati secara bersama-sama. Menjadi sesuatu yang positif yang bisa ditumbuh kembangkan di dalam lingkungan sekolah. Adapun tolak ukur dari keberhasilan aksi nyata ini, yang pertama terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan. Dua tolak ukur inilah yang menjadi indikator bahwa aksi yang saya lakukan sebagai CGP berhasil. Jadi
keyakinan kelas ini dibuat melalui guru dan disepakati melalui musyawarah atau diskusi antar siswa, kemudian dibuatlah sebuah keyakinan kelas, yaitu yang nanti pelaksanaannya disepakati oleh mereka. Kemudian menjalankan keyakinan kelas itu dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Artinya setelah tadi dibuat secara bersama-sama diskusi, kira-kira ini keyakinan kelas bisa dilaksanakan tidak, otomatis semua menyatakan bahwa mampu dan siap dilakukan atau dilaksanakan oleh mereka. Jadi keyakinan kelas jangan terlalu banyak, jangan terlalu sulit, tetapi benar-benar mampu dilaksanakan oleh mereka kelas itu. Kemudian urutan langkah-langkah kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, meminta izin dan dukungan kepada sekolah untuk menjelaskan kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, dan untuk mendiseminasikan bersama Bapak Ibu guru di ruang guru. Yang kedua, melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas. Dan segitiga, restitusi. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang keempat, memantau dan merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat masing-masing kelas atau guru. 4 langkah ini sangat penting Bapak Ibu semuanya. Jadi sebelum melakukan aksi nyata, saya meminta izin dulu pada kepala sekolah. Datang ke kantornya, Pak, saya dapat tugas dari CGP modul 1.4, meminta dukungan dan izin Bapak untuk mendiseminasikan materi budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah kita ini. Setelah mendapatkan izin, tentu saja kita rencanakan kapan waktunya melakukan diseminasi dan keyakinan di kelas. Kemudian yang kedua, setelah dapat tanggal dan waktunya, kemudian saya mendiseminasikan materi budaya positif ini, tempatnya di ruang guru pada hari Senin tanggal 6 kemarin, 6 Februari 2023. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Bapak Ibu wali kelas, mangga Bapak Ibu kelas membuat keyakinan kelas yang dipapan atau ditulis di masing-masing, dipampang di masing-masing mading ruang kelas. Kemudian selain wali kelas juga, guru juga membuat keyakinan kelas. Karena untuk wali kelas biasanya bersifat umum untuk untuk kelas itu, tapi untuk mapel mungkin ada yang bersifat khusus, jadi ada yang dibedakan. Kemudian setelah itu baru kita memantau dan merefleksikan, mengevaluasi kegiatan kelas yang telah dibuat masing-masing kelas. Apakah ini berjalan efektif, bisa dilakukan oleh siswa atau tidak. Berikutnya, selama melakukan aksi nyata ini, saya membutuhkan dukungan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana prasarana untuk menumbuh budayakan positif di sekolah. 3. Dukungan dari murid untuk membuat dan melaksanakan keyakinan kelas dengan kesadaran. 4. Berhubungan dengan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. 4 dukungan ini sangat penting. Ya, 4 dukungan ini sangat penting. Yang pertama, kepala sekolah. Tentu saja kita harus mendapatkan izin dan dukungan kepala sekolah. Tanpa dukungan beliau kita nggak bisa. Kemudian juga kita didukung oleh rekan guru. Nah, setelah itu baru kita melakukan dukungan ke murid agar tindakan yang telah disusun dapat secara lancar dan menyeluruh. Selain itu juga kita butuh sarana prasarana penunjang untuk kegiatan tersebut, ya, seperti papan tulis, mading yang bisa dipasang di ruang kelas masing-masing.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari murid itu sendiri. Tanpa dukungan atau aplikasi dari murid sendiri, keyakinan yang kita buat itu tidak ada artinya. Dan tentu saja ketika keyakinan kelas itu sudah berlangsung di kelas itu atau di sekolah itu, maka keyakinan kelas boleh dibawa ke rumah dan diaplikasikan di rumah hal-hal yang sudah dipelajari oleh atau diaplikasikan oleh siswa itu. Berikutnya, sebagai langkah yang pertama tadi, saya meminta izin dan dukungan kepada kepala sekolah. Ini foto yang saya lakukan. Jadi bukan hanya kepala sekolah, saya juga meminta izin atau memberitahu kepada para wakil kepala sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah kita. Nah, berikutnya, ini kegiatan diseminasi dalam bentuk video. Bapak Ibu guru bisa melihatnya dalam bentuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak TP yang kami hormati, Bapak Ibu guru semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini izinkan kami, saya Danir dari SMA Negeri 1 Krangkeng, CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu tahun 2022, ingin mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif yang saya dapatkan materinya di pendidikan calon guru penggerak. Apa dan bagaimana, insya Allah nanti akan saya paparkan satu persatu. Ya. Bapak Ibu, bahwa di modul ini kami mempelajari tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif yang ada di sekolah, kebutuhan dasar setiap manusia, motivasi perilaku dari manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Banyak materinya, namun pada kesempatan ini tidak akan saya bahas semua, tapi yang langsung berkaitan dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang untuk prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya berdasarkan kebutuhan murid. Jadi setiap kita mempelajari, setiap kita memberikan materi atau mempelajari di kelas, yang utama adalah yang pertama melihat atau mengetahui tentang kebutuhan belajar siswa. Mungkin setiap, dan bukan mungkin, memang setiap siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ada yang daya serapnya tinggi, cepat, ada yang lambat, ada yang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang belajar sambil bermain, ada yang belajar serius, dan lain sebagainya. Itu harus kita akomodir semua di dalam kelas. Kalau ada 36 siswa, maka mungkin ada 36 perbedaan cara belajar. Dan itu harus diakomodir oleh kita sebagai guru. Bisa kebayang, mempelajari satu karakter siswa saja cara belajar begitu repotnya, apalagi ada 36 siswa. Sangat melelahkan, dan memang itu asiknya di situ. Dan tujuan utama dan tujuan akhir dari kegiatan itu tentu mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan dari pendidikan yang ada di negara kita atau Indonesia. Bapak Ibu, untuk profil pelajar Pancasila ada 6 poin. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. 6 poin itu harus sudah melekat, harus sudah kita didik kepada peserta didik kita sebagai tujuan akhir dari karakter yang akan kita bentuk sebagai profil pelajar Pancasila yang ada di negara kita Indonesia. Berikutnya, Bapak Ibu, materi yang kedua tentang disiplin positif, bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai merdeka belajar, murid yang merdeka atau peserta didik yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya bahwa ketika siswa itu mempunyai disiplin, bukan serta-merta takut terhadap hukuman, takut terhadap tata tertib, melanggar, tetapi memang benar-benar berasal dari
intrinsik atau sikap diri siswa itu. Tentu tidak mudah. Ada faktor eksternal yang terus-menerus menumbuh kembangkan faktor intrinsik siswa tersebut. Jadi tidak mungkin langsung ujuk-ujuk siswa bisa mempunyai sifat disiplin. Pasti ada faktor eksternal. Tapi tujuan akhirnya tetap siswa harus mempunyai kesadaran secara mandiri untuk berdisiplin, mentaati peraturan yang ada di sekolah itu. Sebagai pendidik, kita dalam menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi bukan intrinsik. Itu yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu apa saja, Bapak Ibu? Nanti kita akan jelaskan pada step berikutnya, seperti gotong royong, saling menghormati, disiplin, toleransi, kerja keras, kemudian nilai-nilai kebaikan yang sudah kita ajarkan atau sudah kita berikan kepada peserta didik. Itu nilai-nilai kebajikan, termasuk nilai-nilai kebajikan yang ada di agama. Berikutnya kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, yaitu yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua cinta dan kasih sayang. Ya, jadi ini cinta dan kasih sayang itu merupakan kebutuhan juga. Kemudian kebebasan, kesenangan dan kekuatan sebagai yang terakhir. Kemudian motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Siswa atau peserta didik berperilaku tentu ada motivasinya. Yang dimaksud motivasi tentu Bapak Ibu sudah tahu semua pastinya. Kemudian apa saja kenapa Bapak anak-anak termotivasi melakukan sesuatu? Mungkin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini pada tataran yang paling rendah. Jadi ketika anak-anak termotivasi untuk disiplin umpamanya, yang paling rendah adalah karena dia menghindari atau takut terhadap hukuman apabila melanggar. Itu yang posisi yang paling rendah. Kemudian posisi yang lebih tinggi, Bapak Ibu, di tengah-tengah, yaitu mendapatkan imbalan. Jadi ada orang-orang atau kita sendiri juga termotivasi karena memang mendapatkan imbalan. Itu yang posisi yang kedua. Yang posisi yang ketiga, yang itu lebih tinggi, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, merupakan motivasi intrinsik. Itu posisi yang paling tinggi. Jadi di sekolah kita mungkin posisinya masih ada di nomor 1 atau 2, dan mungkin juga ada yang nomor 3. Nah, kita sebagai guru atau sebagai pendidik terus menerus agar posisinya naik menjadi posisi yang ketiga, yaitu menghargai nilai kebajikan pada diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, konsep disiplin dan identitas gagal, ya, hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu bagi semua orang. Ya, ini lingkupnya di pendidikan ya Bapak Ibu, bukan di hukum, di luar pendidikan. Jadi kita fokus ke pendidikan. Tidak nyaman tentunya kalau dihukum. Kemudian murid takut, ada juga sifat memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu akibat dari hukuman, Bapak Ibu. Sadar atau tidak, itu konsekuensi yang dihadapi oleh atau dirasakan oleh siswa. Kemudian penghargaan. Ini yang gagal ya, penghargaan tidak efektif karena kalau tidak ada penghargaan maka disiplin juga tidak ada, motivasi juga rendah. Kemudian merusak hubungan, sifat iri terhadap sesama, kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini jauh-jauh hari ada sudah di kurikulum 13 sudah dihilangkan sistem ranking karena memang tidak efektif. Merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi untuk ini konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu yang mungkin pada masa lalu dan sekarang juga mungkin masih ada yang Bapak Ibu atau orang tua, anak saya ranking berapa, anak saya ranking berapa. Itu padahal konsepnya dari Ki Hajar Dewantara sudah tidak relevan lagi. Jadi dimunculkan lagi, disadarkan. Sebenarnya konsep ini sudah ada semua Bapak Ibu di kita, cuma dimunculkan lagi. Ya. Kemudian
Bapak Ibu, konsep dengan identitas sukses ada konsekuensi dan restitusi. Kalau yang tadi gagal, penguatan jangka pendek kalau konsekuensi. Jadi anak sadar sih, cuma memang dalam jangka pendek. Nah, berikutnya perlu monitoring berkelanjutan. Ini masih dari faktor eksternal. Kemudian stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensi. Dan kemudian restitusi. Jadi siswa nanti diberikan kesadaran bahwa kesalahan yang dia lakukan itu mampu dia jabarkan atau mampu dia diberikan jalan keluarnya sehingga dia mampu memperbaiki dirinya sendiri secara terus menerus. Dia akan bertanggung jawab untuk perilakunya terhadap perilaku yang dilakukannya, dan ini menuju ke kedewasaan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol bahwa hanya dirinya sendiri yang bisa memegang kontrol terhadap dirinya, bukan orang lain atau bukan eksternal. Ya. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini identitas disiplin dengan identitas sukses. Kemudian Bapak Ibu, kemudian restitusi itu seperti apa? Proses restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka sendiri. Tentu dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya, mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Ya, bukan menebus kesalahan Bapak Ibu, namun belajar dari kesalahan. Jadi ketika Bapak Ibu mendapati siswa melakukan kesalahan, Bapak Ibu tidak menghukum, tetapi menyadarkan dulu kamu salahnya apa. Kemudian dibangkitkan bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya. Gitu. Jadi tidak dihukum. Tentu Bapak Ibu juga pernah seperti ini. Sehingga siswa itu nyadar, oh iya saya tuh salahnya gini, mohon maaf ya, nanti saya tidak ulangi lagi. Gitu. Momennya tidak mengerjakan PR. Nah kita tanya dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nanti baru Pak, karena mengerjakan PR, karena saya kemarin membantu orang tua di pasar sehingga tidak sempat begitu. Nah nanti kita tawarkan, kalau seperti itu lagi, bagaimana kamu bisa mengerjakan PR tepat waktu? Mereka mencari pemecahannya tersendiri sehingga pada saat kita memberikan PR lagi bisa dilaksanakan atau bisa dikerjakan. Gitu. Kemudian memperbaiki hubungan antara guru dan siswa juga tidak ada crash, artinya tidak merasa segan, bukan masyarakat ya, artinya tidak malu, tidak apa. Ketika kita sadarkan bahwa murid itu menyadari kesalahannya, hubungan itu akan terjalin tetap baik. Gitu. Tawaran bukan paksaan. Bapak Ibu juga bisa menawarkan solusinya. Ketika siswa tidak menemukan solusinya sendiri, Bapak Ibu bisa menawarkan solusinya 1, 2, 3. Nanti siswa akan memilih dari solusi itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya tadi seperti yang saya jelaskan di awal. Mencari kebutuhan dasar dan melaksanakan tindakan. Kenapa kamu melakukan tindakan seperti itu? Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi penumbuh kembangan karakter yang baik. Menguatkan dan fokus pada solusi. Gitu. Bapak Ibu, barangkali ini perbedaannya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, guru menghukum siswa tersebut, contohnya hormat bendera, umpamanya, atau guru marah, itu contoh hukuman ya. Jadi murid merasa tertekan. Apa boleh? Masih boleh sebenarnya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, restitusi. Tapi setelah mempelajari ini mungkin Bapak Ibu akan meningkat lagi, pindah dari hukuman menjadi konsekuensi. Setelah konsekuensi baru menjadi restitusi, bisa bertahap. Guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR. Nah ini juga termasuknya konsekuensi. Tadi kamu nggak percaya mengerjakan PR, kasih PR ulang. Ngomongin 10 tadinya 2 jadi 5 jadi 10, itu konsekuensi. Ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan itu. Ya. Ini yang lebih tinggi konsekuensi. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, Bapak Ibu nanti bisa membuat keyakinan kelas sehingga semua anggota kelas bisa menaatinya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu,
untuk menumbuh kembangkan disiplin di sekolah, ada 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu, yaitu sebagai penghukum, posisi yang paling rendah. Kemudian merasa bersalah, menjadi teman dan pemantau atau manajer. Penghukum itu jelas ketika ada perbuatan melanggar langsung dihukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah, artinya siswa dibuat merasa bersalah melakukan seperti itu, kemudian suruh untuk memperbaikinya. Kemudian teman, kita sebagai teman, artinya posisinya sebagai teman, tidak menghukum, tidak juga memberikan solusi, terserah siswa. Baiknya seperti apa? Pemantau, yaitu ketika kita membuat kesalahan, Bapak Ibu guru memantau perkembangan siswa. Jadi siswa membuat kesalahan, baru dicarikan solusi, mau dikerjakan atau tidak, terserah. Memantau, kemudian baru minggu baru kesalahan lagi nanti dihubungkan dengan kesalahan yang sudah berlalu, gitu ya. Kemudian manajer ini posisi yang paling tinggi tadi, posisi restitusi yang paling tinggi, yaitu ya tadi menyadarkan siswa untuk akan kesalahannya, kemudian juga menyadarkan siswa bahwa semua mungkin bisa berbuat salah, dari siswa menyadari kesalahannya, mencari pemecahan masalah yang dialaminya. Bapak Ibu, ini contohnya patuhi sekolah atau berdiri di depan barisan. Ini contoh aja. Beberapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Artinya guru, siswa berulang-ulang. Teman, ayolah yang tertib buat Pak Guru bangga. Nah ini contoh. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya sekarang. Kemudian manajer, apa kamu tahu kesalahannya? Nah, tahu Pak, kalau sudah ketahui kesalahannya, apa solusi atau tindakan kamu selanjutnya supaya tidak mengulangi kesalahan itu. Dari posisi 5 kontrol ini mungkin kita bisa bertanya ke diri kita sendiri, pada posisi manakah saat ini kita berlangsung atau bertindak? Penghukumkah, membuat rasa bersalahkah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Tentu yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Tapi mungkin tidak serta-merta ya. Ada posisinya mungkin diperlukan, masih diperlukan. Karena saat ini pelanggarnya banyak, namanya 100 orang, tak mungkin kita langsung sebagai manajer. Tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang tentu kita sebagai penghukum dulu. Nah, setelah berlanjut, membuat rasa bersalah. Ini contoh dari dalam kelas yang lebih luas mungkin di lingkup sekolah. Berikutnya Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas itu sebagai membangun kebersamaan budaya positif di kelas, tentu harus ada dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mungkin lebih spesifik daripada tata tertib ya. Contoh saling menghormati terhadap anggota kelas, saling menjaga kebersihan. Kalau tata tertibnya mungkin kan piket, wajib piket setiap hari, itu tata tertibnya. Tapi kalau keyakinan kelas, setiap peserta didik wajib menjaga kebersihan. Jadi lebih ke sifat atau karakter ya. Dan itu dibentuk dengan kalimat positif, bukan negatif. Nah ini indikatornya Bapak Ibu, lebih abstrak dari peraturan. Memang tadi saya jelaskan pernyataan universal, dan ini juga tidak harus banyak, karena kalau banyak ya dengan kelas nanti tidak terpenuhi. Yang penting sering dan bisa meningkatkan budaya positif di dalam kelas itu atau di sekolah itu. Ya. Kemudian berikutnya segitiga restitusi dalam hal menangani tadi kedisiplinan. Ya, secara singkat, segitiga restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi, satuan pendidikan bisa membantu para murid untuk mencapai tujuannya, memiliki sifat disiplin yang positif, dan memulihkan dirinya sendiri berbuat salah. Nah, kalau dihubungkan dari 5 posisi kontrol tadi, ini pada kita sebagai posisi manajer. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini stabilkan keadaan. Nanti Bapak Ibu bisa tanya, menurut kamu perbuatan kamu yang lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan kan? Iya. Nanti bagaimana cara memperbaikinya? Bagaimana solusinya sehingga kalian atau kamu tidak melakukannya lagi? Gitu ya. Nah ini tadi
validasi tindakan salah. Nah, tentu kamu punya alasan untuk terlambat kan? Apa alasannya? Sekarang ceritakan ke Bapak apa alasannya. Setelah ceritakan alasannya, nah nanti baru berikutnya menanyakan. Kita sudah membuat keyakinan bahwa terlambat itu tidak baik, terlambat itu bla bla bla, baru kita bangkitkan keyakinan kelas yang sudah kita bangun. Bapak Ibu, itu materinya singkat, padat karena beberapa rangkuman, dan ini materi selama 1 bulan, 1 modul, 1.4. Jadi kami rangkum jadi poin-poinnya. Tentu saja ini sekilas, jadi mungkin Bapak Ibu masih blank. Saya aja berkali-kali baru tahu yang namanya restitusi, baru tahu yang namanya 5 posisi kontrol, ya, baru tahu yang namanya sebagai penghukum, sebagai teman dan lain sebagainya. Dan itu di drill melalui LMS online, kemudian didiskusikan, sekali diskusikan juga dipresentasikan, dan setiap minggu itu ada presentasi dan diskusi di LMS dan Gmail. Dan terus terang dengan tugas-tugas saya sebagai wakasek dengan ini berat Pak. Jadi saya sering dapat surat cinta dari fasilitator karena deadline. Jadi kalau deadline hari ini, maka saya sudah dapat padani belum selesai atau belum membuka tugas ini. Oh iya Pak, lagi dikerjakan, padahal saya mengerjakan lain. Sampai juga pernah terlambat, jadi jam 12 malam masih otak-atik aja, baru padahal dulu iya Pak, bentar lagi. Sampai harusnya dapat 2 poin, dapat 1 poin. Memang berat Bapak Ibu. Terus terang ya, dan Ibu Era sama Bu Nunung selamat Bu. Saya baru menyadari sekarang bahwa ya, CGB tidak seperti workshop biasa, tidak seperti seminar biasa yang sambil ngantuk juga bisa. Ini mah nggak bisa, ditagih tugasnya benar-benar dan ada deadline-nya gitu. Jadi doakan saya, dukung saya Bapak Ibu, tanpa doa dan dukungan Bapak Ibu semua, saya mungkin tidak akan sukses. Itu saja paparan dari kami tentang budaya positif. Maaf tidak ada tanya jawab ya, waktunya terbatas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk diseminasi saya kira cukup. Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas pokok sebagai guru yang pada dasar jam. Kemudian untuk kelas 12 ada lanjutan dari Bu Nifke dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bapak Ibu, Pak Guru, hasil diseminasi saya kepada Bapak Ibu semua. Setelah itu Bapak Ibu guru diminta untuk memberbahagia kelas pada kesempatan kali ini. Izinkan kami, saya Daniel dari SMA termasuk wali kelas. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, setelah kami ingin melakukan diseminasi, mendefinisikan kami juga melakukan keyakinan kelas pada masing-masing kelas yang kita ajar ya. Nah ini kegiatan membuat keyakinan kelas yang saya rangkum dalam sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. This is the first meeting for our lesson in the second semester. Ini pertemuan kita yang pertama ya di semester 2. Before we are going to get the material or learning activity, kita akan memulai dulu kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas? Nah, kalian bisa mendengarkan penjelasan Bapak dari sini. Ya. Oke. Ya. Ya. Kesepakatan atau keyakinan kelas yaitu merupakan sesuatu yang positif yang bisa kita patuhi, yang bisa kita jalankan secara bersama-sama demi hal-hal positif yang akan kita lakukan selama di semester 2 ini. Silakan duduk. Ya, oke.
Kemudian selain itu kita juga akan membuat budaya positif. Budaya positif itu perbuatan, pemikiran dan lain sebagainya yang bisa kita budayakan di sekolah kita demi tercapainya pelajar atau murid yang kita inginkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu ya. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan. Untuk yang pertama yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yang kedua budaya positif. Kemudian berikutnya, bagaimana kita membangun budaya atau keyakinan budaya positif atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Ya, dalam kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini bersifat abstrak ya, bisa abstrak, jadi bukan hal-hal yang berkaitan dengan kebendaan. Itu bisa bersifat psikologi, bisa bersifat sifat, ya, sikap, perbuatan dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan ini bersifat universal, jangan spesifik ya. Jadi kita bisa melakukannya secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kita akan membuat beberapa saja, jangan sampai terlalu banyak, karena nanti kalau terlalu banyak, nanti kita lupa atau tidak bisa kita jalankan. Kemudian, nah ini juga harus kita mampu. Jadi keyakinan kelas jangan terlalu tinggi-tinggi umpamanya kualitasnya, sehingga semua orang, hampir semua murid nggak mampu melaksanakannya. Jadi kira-kira kita bisa melakukannya. Ya, contohnya apa yang yang tidak mampu kita laksanakan? Contoh umpamanya memakai sepatu dengan harga 2 juta umpamanya. Itu kan bisa, itu kesepakatan kelas, itu tapi tidak masuk akal. Ya, itu terlalu tinggi buat kita. Dan itu juga dampak positifnya nggak ada. Yang ada hanya persaingan. Itu nggak baik. Ya, kita hilangkan yang seperti itu. Ya, nanti dalam kesepakatan kelas ini kita akan bersama-sama membuatnya. Jadi kita akan buat kelompok, kalian membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, satu kelompok satu saja. Nanti ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atau 8 kelompok. Jadi mungkin setelah 7 atau 8 kelompok, kalau dirasa ada yang sama, kita gabung jadi satu. Jadi mungkin jangan banyak-banyak, 5 aja lah. Ya. Kemudian nanti setelah kita jadi, kita akan tinjau kembali mana yang bisa kita jalankan, mana yang tidak. Ya. Nah itu bagaimana keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan kita bangun. Berikutnya, ya, nah ini di SD ya, di SD nanti berbeda dengan di SMP. SD contoh kelas 10, keyakinan kelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Contoh, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, belajar kan. Kedua, senang. Jadi kalau nggak senang nih, itu berarti tidak menepati keyakinan kelas. Apakah kita bisa bikin namanya setiap siswa harus senang? Boleh-boleh saja, tergantung kaliannya. Ya. Tapi mungkin akan lebih meningkat. Kemudian sampai dengan setiap anggota kelas perlu merasa nyaman, boleh aja. Berikutnya untuk kesepakatan kelas, karena nomor 5, kelas 5 umpamanya. Nah, setiap siswa selalu bersifat positif, boleh gitu. Kemudian menjadi diri terbaik, percaya menghormati orang lain, berkomitmen setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, itu boleh diterapkan oleh kita di jenjang SMA, boleh. Tidak, artinya kita tidak bukan berarti mengingkari, ini sebenarnya sudah ada di aturan, tapi kita fokuskan lagi di komunitas kelas yang lebih sempit, sehingga nanti anggota setiap kelas bisa melaksanakannya. Nah kemudian, nah ini kelas 7 yang lebih tinggi lagi, contoh, nah ini keyakinan kelasnya bentuknya seperti ini. Untuk hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Berarti nanti keyakinan kelas mungkin, ini kalimat full ya, kalimat statementnya bisa setiap anggota kelas atau setiap siswa wajib menghormati siswa lain. Nah itu contoh bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau menghitung kegiatan yang telah ditugaskan. Nah kita juga bisa bikin kalimat pernyataannya bahwa setiap siswa wajib mengerjakan tugas yang dibebankan kepadanya. Gitu. Tugas itu bukan hanya tugas dari Bapak Ibu guru, tapi juga tugas dari kelas ini, seperti jadwal piket, ya kan? Tugas dari struktur organisasi sebagai ketua kelas, sebagai sekretaris, dan itu juga termasuk bekerja, diterima dan memiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok, saling peduli dan satu. Nah itu kita bisa kita bikin keyakinan kelas, setiap siswa saling peduli dan perhatian terhadap siswa lain, saling empati, gotong royong dan
lain sebagainya ya. Tuh. Jadi kalimatnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Itu Bapak Ibu. This is the first meeting for our lesson in the second semester. Ini pertemuan kita yang pertama ya di semester 2. Before we are going itu bisa ada to potongan. get the material or learning Sebagai dokumentasi activity, pembuatannya, berikutnya kami tampilkan dokumentasi foto kegiatan siswa melakukan keyakinan kelas ini. Nah, ini dokumentasi siswa melakukan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas. Jadi dibuat kelompok, setelah dibuat kelompok nanti masing-masing kelompok mengungkapkan ininya, hasilnya. Gitu. Kalau udah yang cocok dan disepakati menjadi keyakinan. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, yang kedua Bapak Ibu Guru dan anak-anakku semua yang telah mendukung aksi nyata saya di modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.